Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita masih diberikan umur panjang untuk melaksanakan ibadah saum sampai menjelang buka puasa hari ini. Mudah-mudahan puasa kita dinilai oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita nanti. Baiklah, hari ini materinya yaitu tentang akhlak, yaitu tentang menghindari sifat tercela. Akhlak itu ada dua macam. Yang pertama yaitu akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela. Sebagaimana Rasulullah diutus ke bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Karena perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lain itu adalah karena akhlaknya. Akhlak Rasulullah itu sangat terpuji luar biasa. Pernah sebuah kisah, ada seorang Badui Arab ya. Dia datang kepada Umar bin Khattab. Kebetulan pada waktu itu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Rasulullah sudah tidak ada, Abu Bakar juga sudah tidak ada. Dia datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, saya ingin penjelasan dari Anda karena saya ini adalah orang Badui, orang jauh. Saya mendengar tentang akhlak Muhammad. Coba tolong Anda ceritakan seperti apakah akhlak Muhammad itu. Mendengar pertanyaan itu Umar bin Khattab bukannya menjawab, tapi beliau malah menangis dengan sejadi-jadinya. Kemudian beliau berkata, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Kalau Anda ingin tahu tentang akhlak Muhammad atau akhlak Rasulullah, silahkan tanyakan kepada Bilal. Karena beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah. Orang ini jadi penasaran, seperti apa sampai menangis Khalifah pada waktu itu. Kemudian dia datang kepada Bilal, lalu menanyakan kepada Bilal, Bilal, tolong ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Muhammad itu. Mendengar pertanyaan itu sama dengan Umar bin Khattab, Bilal bukannya menjawab, tapi malah menangis sejadi-jadinya. Dia terseduh-seduh, kemudian dia sampai hampir, ya boleh dikatakan hampir jatuh dari berdirinya ketika dia dipinta jawaban atas pertanyaan itu. Kemudian di akhir tangisannya dia mengatakan, karena saking cintanya pada Rasulullah, andai kau ingin tahu akhlak Rasulullah, tanyakan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian orang Badui ini makin penasaran. Dia bertanya, datang kepada Ali dan kemudian bertanya, wahai Ali, Anda adalah orang dekat Rasul, sepupu Rasul dan juga menantu Rasul. Coba ceritakan kepadaku bagaimana akhlak Muhammad itu. Kemudian Ali pun menangis, tetapi Ali masih bisa menjawab. Apa jawaban Ali? Kata Ali, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu kepada Anda. Pertanyaan apa? Katanya. Coba Anda jelaskan bagaimana keindahan dunia ini. Orang Badui itu merenung. Saya tidak bisa menjelaskan keindahan dunia ini, karena dunia itu begitu luas dan begitu indah. Lalu Ali menjawab, begitupun saya. Dunia saja yang Allah katakan fana, hanya senda gurau dan hanya candaan saja, hanya tempat persinggahan saja, tidak bisa Anda ceritakan. Bagaimana saya bisa menceritakan tentang akhlak Rasulullah yang Allah sendiri puji dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sebaik-baiknya akhlak atau akhlak yang agung, memiliki akhlak yang agung. Allah saja memuji akhlak Rasulullah. Bagaimana saya harus menjelaskan akhlak Rasulullah? Seperti itu. Sehingga orang Badui itu mengerti bahwa begitu besar dan begitu hebatnya akhlak Rasulullah. Akhlak yang terpuji pada Rasulullah. Sehingga Allah pun mengakui tentang akhlak beliau. Oleh karena itu dalam surat Al-Ahzab ayat 21 kita harus mengikuti ataupun mencontoh dari akhlak Rasulullah itu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguh dalam diri Rasulullah itu adalah contoh tauladan yang harus diikuti oleh manusia semuanya.
Itu adalah hal yang terpuji. Kemudian ada lagi hal yang tercela sesuai dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu tentang hasad. Apa sih definisi hasad itu? Hasad atau dengki, ya, itu adalah orang yang tanpa alasan atau rasional tidak senang kepada sesuatu atau segala kelebihan atau keutamaan seseorang yang lainnya. Ya, bahkan saking bahayanya hasad ini, Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jauhilah oleh kalian hasad, karena hasad itu bakal menghanguskan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Dari hadis itu jelas bahwa hasad ini adalah perbuatan-perbuatan yang sangat tercela dan sangat merugikan bagi orang yang melakukannya, bagi atau orang yang memperbuat, di mana akan membakar amal-amal atau kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Apa bahaya hasad itu? Bahaya hasad yang pertama yaitu orang yang selalu hasad, selalu keberatan dan tidak ridho dengan ketetapan dari Allah. Dia tidak ridho dengan ketetapan dari Allah. Kenapa? Selalu membandingkan dengan orang yang dihasadinya. Ketika dia misalnya punya mobil Toyota, yang lain punya Honda, dia tidak bersyukur punya Toyota. Dia mengatakan, waduh tetangga saya punya Honda nih. Jangan-jangan Honda lebih bagus dari Toyota. Itu adalah orang hasad. Dan dia tidak bersyukur padahal dia sudah diberikan Allah mobil Toyota misalnya seperti itu. Jadi dia tidak pernah ridho dan selalu keberatan dengan ketetapan Allah. Karena selalu membandingkan. Itu bahaya hasad yang pertama. Kemudian yang kedua, orang hasad itu selalu gerisah, terbakar, dan jengkel. Itu perasaan itu adalah penyakit dan itu akan membebani kita. Kita akan tersiksa dengan itu. Kita akan gelisah, tidak bisa tidur. Aduh, kok tetangga kita padahal hanya karyawan biasa, kok bisa kebeli kulkas baru ya. Sementara kita ini kepala bagian tapi kulkasnya masih lama misalnya seperti itu. Itu adalah kegelisahan dan itu ada orang yang hasad. Kemudian masa terbakar ketika orang lain misalnya kemesraan dengan istrinya atau dengan suaminya, dia terbakar. Padahal dia bukan suaminya kan atau bukan istrinya, tapi dia terbakar dan cemburu seperti itu. Nah, padahal dia punya suami atau punya istri, tapi dia ketika melihat kemesraan orang lain, dia merasa terbakar. Dan akhirnya jengkel juga dia. Jengkel terhadap apa yang dia miliki. Oleh karena itu, bahaya sekali sifat hasad ini. Kemudian yang ketiga, orang yang hasad itu cenderung selalu membenci yang dihasadinya. Sementara membenci orang tanpa alasan itu tidak boleh, tidak baik. Selalu membenci. Kenapa? Karena iri. Seperti itu. Kemudian yang keempat, orang hasad menyerupai Yahudi. Kenapa saya katakan menyerupai Yahudi? Karena orang Yahudi yang hasad itu. Bahkan pernah dalam sebuah kisah ketika ditanya orang Yahudi, wahai Yahudi, kenapa kau tidak mengakui Muhammad itu sebagai Rasul? Kenapa kau tidak mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar? Kenapa engkau tetap menentang itu? Padahal engkau tahu bahwa Islam itu benar, bahwa Muhammad itu benar. Kemudian orang Yahudi mengatakan kan, saya tidak ridho karena Muhammad bukan dari golongan kami. Itu kan hasad sifat. Jadi ketika orang lain mempunyai keutamaan, orang lain mempunyai keunggulan, dia iri dan dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu hasad, itu bahaya itu. Jadi orang yang hasad itu seperti orang Yahudi. Kemudian yang kelima, orang yang hasad selalu meremehkan nikmat Allah. Sebesar apapun dia dapat nikmat Allah, tapi dia melihat orang lain mendapatkan nikmat juga, dia meremehkan. Wah, nikmat saya begini. Ya, wah, nikmat saya seperti ini. Makanya mungkin ini termasuk dalam surat Al-Fajr tadi ya. Dalam surat Al-Fajr Allah menyatakan kan, famal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu adalah orang yang ketika dimuliakan oleh Allah, wah saya dimuliakan, tetapi ketika ada orang lebih mulia, wah saya dihinakan dan sebagainya. Itu mereka merasa dihinakan, saya merasa kekurangan. Jadi kenapa? Karena yang kita miliki selalu dibandingkan dengan orang lain, tidak bersyukur, tidak qanaah. Itulah bahaya daripada sifat hasad. Kemudian yang keenam, bahaya hasad itu adalah mereka itu cenderung, orang yang hasad itu sensitif dan tidak suka kebaikan pada orang lain. Dia sensitif, mudah cemburu, mudah marah, mudah tersinggung dan sebagainya. Kenapa? Karena dia benci dengan orang yang dihasadinya dan juga dia tidak puas dengan nikmat Allah tadi. Itu adalah bahaya dari hasad. Nah, bagaimanakah obat agar kita terhindar dari hasad itu? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, yang pertama, andaikan kita terhindar dari hasad, yaitu berpaling dari perkara yang memicu hasad.
Palingkan ketika tetangga kita misalnya memiliki mobil baru, kita belum bisa membeli mobil baru, ya kita palingkan, ya Allah itu rezeki mereka. Ini bukan waktunya rezeki saya. Palingkan seperti itu. Ketika mereka misalnya memiliki sesuatu kemuliaan kebahagiaan, doakan justru. Itu adalah salah satu cara untuk menghindari hasad. Sebab hasad ini seperti kata Nabi tadi akan membakar kebaikan-kebaikan kita seperti membakarnya api terhadap kayu bakar. Ini bahaya sekali. Kita percuma berbuat baik kalau kita punya sifat hasad. Kemudian yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu memperhatikan dan mengingat bahaya hasad tadi. Bahaya hasad yang 6 itu kita ingat-ingat. Bagaimana kita tidak ridho kepada Allah, berarti kita akan dimurkai oleh Allah. Bagaimana kita selalu gelisah, berarti kita akan hidup tidak tentram. Kemudian membenci orang, itu juga bahaya. Kemudian kita bagaikan orang Yahudi. Kemudian juga kita meremehkan nikmat Allah dan juga sensitif. Artinya mudah marah dan sebagainya. Itu adalah bahaya-bahaya sifat hasad. Tetapi apakah ada, mungkin pertanyaannya, hasad yang dibolehkan oleh agama? Ada, ya. Yang pertama, orang yang hasad itu terhadap orang yang kaya karena amal solehnya. Artinya begini, kita iri kepada orang yang beramal soleh dengan kekayaannya. Misalnya begini, waduh tetangga kita nih sudah nyumbang nih ke masjid 1 juta. Dia iri, dia menyumbang 1,5 juta misalnya. Itu boleh. Kenapa? Karena fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu kan iri, tapi irinya dalam kebaikan. Ketika ada tetangga misalnya menyumbang anak yatim, 10 orang misalnya memberi makan saum misalnya, kemudian kita menyumbang 20 orang, itu hasad yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, kepada orang yang berilmu. Waduh, orang ini kok bisa mengamalkan ilmunya, padahal saya juga punya ilmu, tapi saya tidak bisa mengamalkan. Padahal mengamalkan ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Nah, kita langsung mengamalkan ilmu. Nah, itu adalah hasad yang dibolehkan oleh agama. Ya. Kemudian ada berapa tipe si hasad ini? Mustafa Al-Bugho itu dalam kitabnya beliau mengatakan ada 3 tipe orang yang hasad ini. Yang pertama itu yang salah tadi yang saya jelaskan, yaitu yang berusaha agar nikmat orang lain hilang, kemudian melalui tangannya ataupun melalui ucapannya. Dan di sini ada golongan yang hartanya atau kenikmatan orang lain itu kembali kepada dia atau dimiliki oleh dia ataupun tidak. Yang penting dia tidak suka dengan kenikmatan, keutamaan ataupun kelebihan yang dimiliki orang lain. Itu hasad yang pertama, dan itu hasad yang saya maksudkan tadi, hasad yang bahaya. Kemudian ada lagi yang kedua, yaitu hasad, yaitu dia tidak mengungkapkan hasadnya dan dia hanya menahan, bersabar. Ya Allah, itu orang punya mobil baru, ya Allah itu orang punya rumah baru, ya Allah itu rumahnya diperbesar, ya Allah itu ini. Tapi dia sabar, dia tidak mengungkapkan kepada orang lain, tidak membencinya, tapi hanya menyimpannya dalam hati, bersabar. Dan itu kata itu tidak berdosa, ya. Kata Hasan Bisri itu tidak berdosa. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang ini orang yang paling bagus adalah orang yang menghilangkan hasad pada dirinya dan berbuat baik terhadap orang yang dihasadinya. Itu adalah orang yang paling mulia. Jadi ketika kita misalnya, Allah itu orang memiliki keutamaan, anak-anaknya yang soleh, kok saya tidak punya hasad, dia menghampiri, meminta doanya dan sebagainya. Itu adalah hasad orang yang mulia seperti itu. Jadi orang hasad juga bisa dikatakan orang mulia. Oleh karena itu, marilah kita jaga diri kita, terutama di bulan puasa ini. Bulan Rajab kemarin kita mensucikan jiwa kita, bulan Sya'ban kita mensucikan hati kita, dan bulan Ramadan ini kita mensucikan ruh kita untuk bertemu dengan Allah. Ingat dalam Al-Quran, la yunfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yang hanya bertemu dengan Allah itu adalah yang hatinya bersih, yang terhindar dari sifat-sifat yang tercela, termasuk hasad yang buruk ini. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat berbuka puasa, semoga ibadah kita hari ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh untuk bekal kita nanti di akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.